Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan customer value ataupun nilai pelanggan. Customer value sendiri adalah konsep yang mengacu pada manfaat atau nilai yang diterima oleh pelanggan sebagai hasil dari transaksi atau interaksi dengan suatu produk atau layanan. Ini melibatkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dengan apa yang mereka berikan atau korbankan seperti waktu, uang, ataupun upaya. Nilai pelanggan dapat mencakup berbagai aspek termasuk kualitas produk, kepuasan, kepercayaan, harga yang kompetitif, pengalaman pelanggan yang positif, dan tentunya dengan relevansi dengan kebutuhan atau preferensi individu. Dalam intinya, customer value atau nilai pelanggan ini merupakan evaluasi subjektif dari pelanggan terhadap sejauh mana sih produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sendiri, memecahkan masalah, ataupun memberikan kepuasan pelanggan. Nah, pentingnya customer value ini terletak dalam pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Pelanggan cenderung memilih produk atau layanan yang memberikan nilai yang lebih tinggi tentunya dalam perbandingan dengan kompetitor lainnya. Meningkatkan customer value melibatkan pemahaman yang mendalam tentang preferensi, kebutuhan, dan juga harapan pelanggan. Jadi dengan adanya nilai pelanggan, pelanggan juga dapat bisa menggunakan barang atau jasa tentunya dengan mudah, seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Sakif Anugrah dengan akhiran NIM 1218. Oke, di sini kita akan membahas tentang komponen customer value. Dalam konsep customer value, biasanya ada beberapa komponen utama yang menentukan bagaimana pelanggan menilai suatu produk atau layanan. Secara sederhana, customer value itu adalah perbandingan antara manfaat yang didapat pelanggan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan. Contohnya yang pertama ada product value atau nilai produk ya. Ini berkaitan dengan kualitas produk, fitur, desain, daya tahan, dan manfaat yang diberikan produk kepada pelanggan. Semakin baik kualitas dan manfaatnya, semakin tinggi juga nilai yang dirasakan pelanggan. Yang kedua ada service value atau nilai layanan. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, perusahaan seperti keramahan karyawan, kecepatan layanan, kemudahan mendapatkan bantuan, dan after sales service. Terus yang ketiga ada personal value atau nilai karyawan. Nah, itu juga berhubungan dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan profesionalis karyawan dalam menangani pelanggan. Karyawan yang ramah dan kompeten bisa meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dan yang terakhir ada image value atau nilai citra. Berkaitan dengan reputasi, brand image, atau persepsi pelanggan terhadap perusahaan atau produk. Jika merek memiliki citra yang baik, pelanggan biasanya merasa lebih percaya dan bangga menggunakan produk tersebut. Terus selain manfaat, pelanggan juga mempertimbangkan pengorbanan seperti harga yang dibayar, waktu yang dihabiskan, energi atau usaha yang dikeluarkan, dan resiko yang mudah terjadi. Kesimpulan singkatnya, customer value itu terbentuk dari manfaat yang diterima pelanggan, produk, layanan, karyawan, dan citra. Dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan yang mereka keluarkan, jika manfaatnya lebih besar dari pengorbanannya, maka pelanggan akan merasa puas dan cenderung loyal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya berasal dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 2508 1020 1234. Saya dari kelompok 7 ingin menyampaikan tentang jenis-jenis customer value. Beberapa jenis customer value, yang pertama yaitu nilai fungsional. Nilai fungsional merupakan nilai yang berkaitan dengan kepuasan utama dari suatu produksi atau jasa. Nilai itu biasanya dilihat dari kualitas, kinerja, dan kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika produk mampu bekerja dengan baik dan memberikan manfaat sesuai harapan, maka pelanggan akan merasakan nilai fungsional yang tinggi. Jenis yang kedua itu emotional value. Emotional value adalah nilai yang muncul dari perasaan atau emosi pelanggan ketika menggunakan suatu produk atau jasa.
perasaan seperti senang, nyaman, puas, dan bangga terhadap, dan juga dapat meningkatkan persepsi nilai pelanggan terhadap suatu produk. Yang ketiga yaitu social value atau nilai sosial. Social value berkaitan dengan kemampuan suatu produk atau jasa dalam meningkatkan cita atau status sosial seseorang di lingkungan masyarakat. Produk tertentu sering dipilih karena dapat menunjukkan gaya hidup sosial atau identitas sosial penggunanya. Baik, jenis yang keempat yaitu price value adalah nilai yang berkaitan dengan kesesuaian antara harga yang dibayar dengan manfaat yang diperoleh pelanggan. Jika pelanggan merasa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya dikeluarkan, maka nilai yang dirasakan semakin tinggi, dan itu sangat menguntungkan bagi pelanggan. Customer value memiliki beberapa jenis yang menggambarkan berbagai manfaat yang dirasakan pelanggan ketika menggunakan produk atau jasa. Jenis-jenis ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya menilai produk dari segi fungsi, tetapi juga dari pengalaman, emosi, serta nilai yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ayu Safitri dengan NIM 250810201241. Jadi, sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep customer value atau nilai pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi customer value. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu customer value. Jadi, customer value merupakan konsep penting dalam pemasaran karena berkaitan dengan bagaimana pelanggan menilai manfaat yang diperoleh dari suatu produk atau jasa dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Nilai yang dirasakan pelanggan ini dapat memengaruhi keputusan pembelian serta hubungan jangka panjang antara pelanggan dengan perusahaan. Menurut Maria Cynthia Kristiantari dan Suyanto pada tahun 2020, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi customer value, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu brand image atau citra merek. Brand image berkaitan dengan persepsi pelanggan terhadap suatu merek. Pelanggan biasanya lebih percaya pada produk yang memiliki citra merek yang baik dan berkualitas. Sebagai contoh, banyak orang memilih membeli produk dari merek yang sudah terkenal karena dianggap lebih terpercaya dibandingkan merek yang belum dikenal. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu responsiveness atau daya tanggap. Responsiveness berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam merespon kebutuhan pelanggan, seperti menangani keluhan pelanggan atau menjawab pertanyaan dengan cepat. Misalnya, ketika pelanggan mengajukan komplain, melalui layanan pelanggan dan perusahaan langsung memberikan solusi dengan cepat, maka pelanggan akan merasa lebih dihargai. Untuk faktor yang ketiga yaitu assurance and price atau jaminan dan harga. Faktor ini berkaitan dengan jaminan yang diberikan perusahaan serta kesesuaian harga produk dengan kualitasnya. Contohnya, seperti adanya jaminan keamanan dalam transaksi pembayaran, perlindungan data pelanggan, serta harga produk yang dianggap sebanding dengan kualitas yang diterima. Faktor yang keempat yaitu brand value atau nilai merek. Brand value berkaitan dengan kekuatan suatu merek dalam menarik perhatian pelanggan. Misalnya, suatu merek yang sudah dikenal luas seringkali dijadikan pilihan utama oleh pelanggan ketika dalam membeli produk tertentu. Faktor yang kelima yaitu company image atau citra perusahaan. Company image berkaitan dengan bagaimana pelanggan memandang perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki reputasi baik dan memberikan pelayanan yang mudah akan lebih dipercaya oleh pelanggan. Faktor yang keenam yaitu information value atau nilai informasi. Information value berkaitan dengan informasi yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Misalnya, perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai produk, cara penggunaan, maupun promo yang tersedia sehingga pelanggan lebih mudah memahami produk tersebut. Faktor yang ketujuh yaitu social value atau nilai sosial.
Social value merupakan nilai yang dirasakan pelanggan dalam lingkungan sosial setelah menggunakan suatu produk. Contohnya, pelanggan merasa lebih percaya diri atau bangga ketika menggunakan produk tertentu dan dapat membagikan pengalamannya kepada orang lain. Faktor yang terakhir yaitu non-monetary cost atau biaya non-finansial. Faktor ini berkaitan dengan pengorbanan yang tidak berupa uang seperti waktu, tenaga, dan atau usaha yang dikeluarkan pelanggan. Misalnya, pelanggan harus meluangkan waktu untuk mencari informasi produk atau membandingkan beberapa produk sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Sekian, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan strategi yang dapat perusahaan lakukan untuk menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Ada 8 strategi. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Maksudnya, perusahaan perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan sehingga produk atau layanan yang dihasilkan dapat sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk yang berorientasi pada pelanggan. Maksudnya, perusahaan perlu menciptakan produk atau layanan yang mampu memberikan solusi bagi pelanggan serta memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Artinya, perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan responsif agar pelanggan merasa puas dan nyaman saat menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keempat, penetapan harga yang kompetitif. Maksudnya, perusahaan menetapkan harga yang sebanding dengan nilai yang diterima oleh pelanggan sehingga tetap menarik dan mampu bersaing di pasar. Yang kelima, menciptakan pengalaman pelanggan yang terintegrasi. Maksudnya, perusahaan memastikan seluruh produk, layanan, dan saluran komunikasi dapat memberikan pengalaman yang konsisten dan positif bagi pelanggan. Selanjutnya yang keenam, yaitu inovasi berkelanjutan. Maksudnya, perusahaan terus melakukan pengembangan dan pembaruan pada produk, layanan, maupun proses agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, komunikasi dan branding yang efektif. Maksudnya, perusahaan membangun citra merek yang kuat melalui strategi komunikasi pemasaran yang jelas dan konsisten. Dan yang terakhir, mengukur serta mengevaluasi nilai pelanggan. Artinya, perusahaan mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran customer value. Dalam dunia bisnis, perusahaan perlu untuk memahami dan mengukur customer value agar dapat mengetahui sejauh mana produk atau layanan yang ditawarkan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan melakukan pengukuran customer value, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, pelayanan, serta strategi pemasaran sehingga mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Langsung aja yang pertama yaitu perbandingan antara manfaat dan biaya. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan manfaat yang dirasakan pelanggan dari suatu produk dengan biaya yang harus dikeluarkan. Manfaat dapat berupa kualitas produk, fitur, kenyamanan, dan pelayanan, sedangkan biaya dapat berupa harga, waktu, dan usaha yang dikeluarkan oleh pelanggan. Semakin besar manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka semakin tinggi nilai pelanggan. Yang kedua yaitu survei kepuasan pelanggan. Salah satu cara umum yang digunakan untuk mengukur customer value adalah melalui survei kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat menanyakan kepada pelanggan mengenai persepsi mereka terhadap kualitas produk, harga, pelayanan, dan pengalaman penggunaan produk. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa besar nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data. Perusahaan dapat menganalisis berbagai data yang berkaitan dengan pelanggan, seperti data penjualan, riwayat pembelian, serta interaksi pelanggan dengan produk atau layanan yang digunakan. Melalui analisis tersebut, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai pola pembelian pelanggan, preferensi produk yang paling diminati, serta layanan yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Nah, informasi tersebut sangat berguna bagi perusahaan karena hal itu untuk memahami nilai yang dirasakan pelanggan serta untuk meningkatkan kualitas produk
dan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang keempat yaitu analisis persepsi nilai pelanggan. Metode ini digunakan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dalam menilai suatu produk, seperti kualitas, harga, kemudahan penggunaan, dan pelayanan. Setiap faktor kemudian dianalisis untuk mengetahui kontribusinya terhadap nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu perbandingan dengan pesaing. Pengukuran customer value dapat dilakukan dengan membandingkan produk atau layanan perusahaan dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu bersaing dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam proses ini, perusahaan dapat menilai berbagai aspek seperti kualitas produk, harga, pelayanan, serta manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Jika pelanggan menilai bahwa produk perusahaan memberikan manfaat yang lebih baik atau besar dibandingkan dengan pesaing, maka perusahaan memiliki nilai pelanggan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika produk pesaing dianggap lebih tinggi atau lebih baik, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan agar dapat meningkatkan daya saing di pasar. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Wafa, NIM 250810201243. Di sini saya akan membahas manfaat customer value bagi perusahaan. Customer value atau nilai pelanggan merupakan gambaran mengenai seberapa besar manfaat yang dirasakan pelanggan dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Dalam kegiatan pemasaran, perusahaan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga harus mampu memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan. Hal ini penting karena pelanggan akan cenderung memilih produk yang dianggap memberikan manfaat paling besar bagi mereka. Oleh karena itu, penerapan customer value yang baik dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu manfaat utama customer value adalah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan ketika pelanggan merasa bahwa produk atau jasa yang mereka beli memberikan manfaat yang sesuai atau bahkan lebih dari harapan mereka. Maka pelanggan akan merasakan puas. Kepuasan ini akan menciptakan pengalaman positif terhadap perusahaan. Pelanggan yang puas biasanya akan memiliki persepsi yang baik terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Manfaat yang kedua, mendorong loyalitas pelanggan. Customer value yang baik juga dapat mendorong terbentuknya loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa mendapatkan nilai yang baik dari suatu produk cenderung akan melakukan pembelian kembali di masa yang akan datang. Selain itu, mereka juga tidak mudah berpindah ke produk pesaing. Loyalitas pelanggan sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga keberlangsungan penjualan dalam jangka panjang. Manfaat yang ketiga, meningkatkan penjualan perusahaan. Ketika perusahaan mampu memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan, maka kemungkinan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang akan semakin besar. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan volume penjualan perusahaan. Selain itu, pelanggan yang merasa puas juga berpotensi untuk membeli produk lain yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Manfaat yang keempat yaitu menciptakan keunggulan bersaing. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, customer value dapat menjadi salah satu faktor yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan akan lebih mudah menarik perhatian konsumen dibandingkan pesaingnya. Nilai tersebut dapat berupa kualitas produk yang baik, pelayanan yang memuaskan, harga yang sesuai, maupun pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Manfaat yang kelima, membangun citra positif perusahaan. Customer value yang baik juga dapat membantu perusahaan membangun citra positif di mata pelanggan. Pelanggan yang merasa puas biasanya akan menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Hal ini dapat menjadi promosi tidak langsung bagi perusahaan melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Dengan adanya rekomendasi dari pelanggan, perusahaan dapat menarik pelanggan baru tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Perkenalkan, nama saya Azizatul Sofitri dengan NIM akhir 1227. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat dari customer value. Nah, untuk manfaat yang kelima itu adalah membangun citra positif perusahaan. Jadi, jika customer value ini dilakukan dengan baik, maka hal ini dapat membantu perusahaan menciptakan citra yang positif di mata pelanggan. Nah, ketika pelanggan merasa puas terhadap produk atau layanan yang telah mereka terima, biasanya mereka akan menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain. Hal ini dapat menjadi bentuk promosi secara tidak langsung bagi perusahaan melalui komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, dengan adanya rekomendasi dari pelanggan, perusahaan juga dapat menarik pelanggan tanpa harus melakukan promosi yang besar-besaran atau effort lebih.
Manfaat selanjutnya adalah membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan. Nah, dengan menerapkan konsep customer value, perusahaan juga dapat lebih fokus dalam memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk terus melakukan evaluasi terhadap produk maupun layanan yang akan diberikan oleh perusahaan ke pelanggan. Nah, jadi dengan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Manfaat selanjutnya adalah mendukung keberlangsungan usaha perusahaan. Jadi, customer value ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Perusahaan yang mampu memberikan nilai value-nya yang baik kepada pelanggan, biasanya akan lebih mudah mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi ketika hubungan antara perusahaan dan pelanggan ini sudah terjalin dengan baik, maka perusahaan dapat menjaga stabilitas penjualannya serta meningkatkan daya saing dalam jangka yang lebih panjang. Kesimpulannya adalah customer value ini merupakan nilai yang dirasakan oleh pelanggan dari perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan, seperti contohnya harga, waktu, dan usahanya. Nilai pelanggan ini menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, tingkat kepuasan, serta loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka akan semakin besar pula kemungkinan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang atau repurchase dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Customer value ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti citra merek, kualitas layanan, harga, dan citra perusahaan, serta pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan agar dapat menciptakan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing lainnya. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.